Timnas Indonesia U19 harus menelan pil pahit usai bermain imbang dengan Thailand di laga ketiga Grup A Piala AFF U19 tahun 2022. Hasil imbang tersebut membuat Timnas Indonesia harus tertahan di peringkat keempat Grup A Piala AFF 2022 di belakang Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Sejauh ini skuad Garuda Muda baru mengantongi 5 poin hasil dari 1 kemenangan atas Brunei Darussalam dan 2 hasil imbang dari Vietnam dan Thailand. Jumlah poin itu masih kalah dari Vietnam dan Thailand yang duduk di peringkat pertama dan kedua dengan 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bahkan raihan poin Timnas Indonesia U19 saat ini juga masih kalah dari Myanmar yang duduk di peringkat ketiga dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Melihat klasemen saat ini dengan 2 pertandingan tersisa, Timnas Indonesia U19 pun berada di posisi sulit untuk lolos ke partai semifinal. Pasalnya hanya ada 2 tim yang akan lolos ke semifinal, yakni juara grup dan runner-up terbaik dari grup A maupun grup B. Meski begitu, Timnas Indonesia U19 masih punya peluang untuk lolos ke semifinal. Setidaknya ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Syarat pertama agar Timnas Indonesia U19 bisa lolos dari fase grup A dan tampil di semifinal Piala AFF U19 2022 adalah memenangi 2 laga tersisa. Timnas Indonesia U19 masih akan menjalani 2 pertandingan di grup A, yakni melawan Filipina dan Myanmar. 2 laga ini wajib dimenangi jika Timnas Indonesia ingin benar-benar langkahnya di Piala AFF U19 tak hanya terhenti di babak grup. Kemenangan di 2 laga tersisa ini saja tidak cukup. Timnas Indonesia U19 juga harus berharap saat Vietnam dan Thailand bertemu kedua tim saling mengalahkan. Jika laga Vietnam versus Thailand menemukan pemenang, maka Timnas Indonesia bisa menyodok posisi kedua dengan raihan 11 poin berkat kemenangan atas Filipina dan Myanmar. Namun bagaimana jika Vietnam dan Thailand malah bermain imbang dan mengumpulkan maksimal 11 poin? Apakah peluang Timnas Indonesia U19 akan benar-benar tertutup? Tentu tidak. Timnas Indonesia U19 masih bisa akan lolos kendati Vietnam dan Thailand bermain imbang di laga terakhir grup A nanti jika menilik syarat kedua. Jika nantinya duel Vietnam dan Thailand berakhir imbang dan Timnas Indonesia U19 bisa memenangi 2 laga terakhir, maka ketiga tim ini maksimal akan memiliki 11 poin. Sehingga untuk menentukan siapa yang lolos bisa dilihat dari agresivitas atau selisih gol dan kebobolan ketiga tim itu sepanjang babak grup A. Dengan kata lain, Timnas Indonesia U19 harus menang besar di 2 laga tersisa melawan Filipina dan Myanmar agar bisa unggul selisih gol atas Vietnam dan Thailand. Saat ini Timnas Indonesia U19 punya selisih gol yang sama dengan Vietnam di klasemen, yakni plus 7 gol. Sedangkan Thailand punya plus 4 gol, namun belum bersua Brunei Darussalam. Sehingga Timnas Indonesia U19 harus benar-benar memanfaatkan laga melawan Filipina dan Myanmar untuk meraih kemenangan dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jika dihitung, maka Timnas Indonesia U19 berpeluang menggusur Vietnam yang masih akan menghadapi lawan sulit yakni Myanmar dan Thailand. Meski begitu, Timnas Indonesia U19 ada baiknya tak melihat hasil tim lain dan fokus pada diri sendiri untuk meraih kemenangan dan mencetak gol di laga tersisa.